Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita akan belajar bersama mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Untuk kesempatan kali ini, apa yang akan kita bahas tentang grammar bahasa Korea? Langsung saja kita akan bahas di sini materi kita, oke? Pembahasan kita kali ini yaitu mempelajari tentang tutueda atau tutuyo. Apa artinya? Yaitu kita bisa mengartikannya boleh, ini untuk kalimat pernyataan, atau kita artikan bolehkah, ini untuk digunakan sebagai dalam kalimat pertanyaan ya. Jadi tutueda atau tutuyo. Fungsi dari tutuyo atau tutueda ini apa? Yaitu fungsinya menyatakan izin atau persetujuan untuk suatu perilaku ya. Izin atau persetujuan untuk suatu perilaku. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini, rumusnya kata kerja plus a tutueda atau tutuyo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal A atau O. Yang ini menggunakan A ya. A tutueda ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal A atau vokal O. Yang akhir kata itu menggunakan vokal A atau O. Kemudian untuk ini rumus yang kedua, kata kerja plus O tutueda atau O tutuyo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal selain A atau O. Ya, ini menggunakan O tutueda. Lalu kata kerja plus he tutueda atau he tutuyo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran hada ya, menggunakan he tutuyo atau he tutueda ini. Lalu kemudian untuk rumus tutueda atau tutuyo ini dalam penggunaannya ini kita bisa menggunakan tu kencanayo ya. Tutueda ini bisa menggunakan tu kencanayo atau kita bisa juga menggunakan tu cuayo. Jadi seperti ini, tidak melulu dengan menggunakan tutuyo, tetapi juga bisa menggunakan tu kencanayo atau tu cuayo seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan menuliskan bagaimana cara pengaplikasian kata-kata kerja yang digabung dengan menggunakan tutueda atau tutuyo. Nah, di sini saya sudah menuliskan dalam bentuk tabel ya, ini supaya mudah untuk dipahami bagaimana cara pengaplikasian kata kerja yang digabung dengan menggunakan tutueda atau tutuyo tersebut. Seperti ini penampakan atau bentuknya kata kerja yang sudah digabung dengan menggunakan tutueda atau tutuyo. Ini kita contohkan kata kerja yang berakhiran vokal A atau O. Contohnya kata sada. Digabung dengan menggunakan tutueda, ini menggunakan rumus A tutueda. Jadi satu tueda atau satu tuyo. Ini contoh kata kerja yang berakhiran selain A atau O ya, selain berakhiran vokal A atau O. Contohnya masida. Masida ini menggunakan akhiran vokal I, masida, ditambah dengan menggunakan O tutueda ya, karena ini berakhiran selain A atau O, menggunakan O tutueda atau O tutuyo. Masida menjadi masyo tutueda atau masyo tutuyo. Di sini kita contohkan kata kerja yang berakhiran hada. Contohnya gukyong hada. Gukyong hada ini menggunakan rumus gukyong, menggunakan kata kerja ditambahkan he tutueda atau he tutuyo menjadi gukyong he tutueda atau gukyong he tutuyo. Ini ya, pengaplikasian atau cara menggabungkan kata kerja yang digabung dengan menggunakan rumus tutueda ya, menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya menuliskan beberapa kata atau beberapa kata dasar dan di sini ada kata yang sudah digabung dengan menggunakan tutueda atau tutuyo. Di sini juga ada beberapa kata yang di sebelah sini, ini adalah kata-kata kerja yang bentuk irregular atau kata kerja yang tidak beraturan ya. Contoh ini
Yang di sini kata kerja yang beraturan, di sini contoh kata kerja yang tidak beraturan. Langsung saja, mulai dari sini kata dasar. Kata dasar yang pertama yaitu kata-kata. Kata digabung menggunakan kata-kata digabung dengan tutuyo menjadi katutuyo. Buddha menjadi batutuyo. Ikta menjadi ilkotutuyo. Lalu yorihata menjadi yorihetutuyo. Ya. Kita contohkan lagi di sini kata dasarnya teda. Ini kata kerja yang tidak beraturan. Teda informalnya yaitu menjadi teroyo. Teda teroyo digabung dengan menggunakan tutuyo menjadi terotutuyo. Teda terotutuyo. Kata seda ini juga tidak beraturan. Informalnya dari kata seda yaitu soyo. Soyo menjadi sotutuyo. Lalu ada kata jareda. Ini juga bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Jareda informalnya menjadi jalayo. Jalayo menjadi jalatutuyo. Lalu ada kata kerja lagi nubda. Nubda juga termasuk kata kerja yang tidak beraturan. Nubda bentuk informalnya menjadi nuwoyo. Nuwoyo kemudian ditambahkan tutuyo menjadi nuwotutuyo. Nuwotutuyo. Nah, itulah tadi pengaplikasian atau cara mengaplikasikan kata kerja yang digabung dengan menggunakan tutuida atau tutuyo. Selanjutnya, jangan di-skip, langsung kita akan memberikan beberapa contoh penggunaan tutuyo dalam bentuk kalimat-kalimat ya. Nah, di sini kita sudah menuliskan beberapa contoh kalimat sederhana ya. Contoh kalimat yang pertama, Sajuna chikoto tuyo. Bolehkah saya memotret atau bolehkah saya mengambil gambar? Ini ada kata yang ditambahkan tutuyo yaitu kata chika atau chikoyo. Chikoyo ini artinya memotret atau mengambil gambar ya. Sajino chikoto tuyo. Bolehkah saya memotret? Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua. Yogi anjatu tuyo. Bolehkah saya duduk di sini? Ini ya menggunakan tutuyo. Ini ada kata anda atau anjayo. Anjayo artinya duduk. Kemudian ditambahkan tutuyo menjadi anjatu tuyo. Yogi anjatu tuyo. Bolehkah saya duduk di sini? Contoh yang ketiga, penel soto tuyo. Bolehkah saya menggunakan pena ini? Ini ada kata yang menggunakan tutuyo yaitu kata soyo. Itu berasal dari kata dasar seda. Seda itu bisa kita artikan menggunakan atau memakai. Ada arti yang pahit, ada jadi banyak ya arti kata seda. Ada pahit, ada memakai, ada menggunakan seperti ini. Contoh penel soto tuyo. Bolehkah saya menggunakan pena ini? Seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya membuatkan beberapa contoh contoh yang dalam bentuk kalimat percakapan ya. Contoh yang pertama, ini ada si A dan si B. Si A, kami cenah itu tuyo. Bolehkah saya menelepon malam hari? B menjawab, mulun iya yo, cenah haseyo. Tentu saja, silahkan menelepon. Di sini ada yang menggunakan tuyo yaitu kata cenah hada. Cenah hada menjadi cenah itu tuyo. Contoh yang kedua, Cangmunel yoroto tuyo. Bolehkah saya membuka jendela? Oke. Krom yo yoroto tuyo. Nah, bolehkah saya membuka jendela? Krom yo yoroto tuyo. Begitu, kamu boleh membukanya. Ini yang menggunakan tuyo yaitu kata yolda menjadi yoroyo kemudian yoroto tuyo. Contoh yang ketiga, percakapannya A. Radio rel Kyoto tuyo. Bolehkah saya menyalakan radio atau membunyikan radio? Ini ada kata kyoda ya. Kyoda artinya menyalakan atau membunyikan untuk alat ini ya. Yang menggunakan tuyo yaitu kata kyoda menjadi kyoto tuyo. Radio rel Kyoto tuyo. Bolehkah saya menyalakan radio? B menjawab, Aika jago isoyo. Kyo jimasu yo.
bayi sedang tidur, jangan menyalakan radio. Nah, ini kita tambahkan lagi contoh percakapan kalimat yang menggunakan to yo, biar lebih paham, biar lebih kita bisa memahami penggunaan to yo. Contoh yang A, 선생님, 술을 마셔도 돼요? Pak Guru, bolehkah saya minum arak? Nih, ya. Kemudian yang B, 아니요. Ini 선생님nya, 아니요, 술을 마시지 마세요. Tidak, jangan minum arak. Ini ya, menggunakan to yo, kata-kata masida menjadi masyado yo. Contoh yang terakhir, A, 지금 들어가도 돼요? Sekarang saya apakah boleh masuk? Ini yang menggunakan to yo, yaitu kata-kata. Kata menjadi 가도 돼요. 지금 들어가도 돼요. Di sini yang menggunakan to yo, yaitu kata 들어가다 menjadi 들어가도 돼요. 지금 들어가도 돼요? Sekarang apakah saya boleh masuk? Dijawab, 공연이 시작했어요. 쉬는 시간에 들어가세요. Pertunjukan sudah dimulai. Masuklah pada waktu istirahat. Ya. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang do, doeda atau do, doyo. Cara penggunaannya dan apa fungsinya. Kita sudah mempelajari bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan untuk kalian semua. Dan akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.